want to make the exporting countries like Europe, like the US, responsible to implement some rules to make clear that no waste is exported. Proses-proses recycling ini harusnya tidak menambah polutan baru terhadap lingkungan. Begitu. Pernah gak sih kalian terpikir pakaian yang kita beli dengan harga murah ternyata menyimpan dampak yang besar bagi lingkungan? Produksi massal dengan bahan-bahan murah ini disebut dengan fast fashion, yang tidak hanya mempercepat siklus tren tetapi juga berdampak besar pada lingkungan. Nah, di balik tren inilah terdapat beberapa masalah nih untuk lingkungan yang sering luput dari perhatian kita. Fast fashion adalah tren di mana pakaian diproduksi dalam jumlah besar dengan harga murah dan diperbarui secara cepat agar konsumen terus membeli. Namun di balik itu, tiap produksi menghasilkan limbah, terutama limbah padat dan pencemaran yang sangat berdampak pada lingkungan. Pakaian dari fast fashion juga cepat berakhir di tempat pembuangan. Terdapat banyak sekali pakaian yang dibuang tanpa didaur ulang. Tidak heran jika industri fashion menyumbang limbah tekstil padat sekitar 92 juta ton per tahun secara global. Sebagian besar, pakaian ini dibuat dari bahan sintetis seperti polyester yang sulit terurai dan bisa butuh ratusan tahun untuk hancur. Dengan siapa nih? Nama aku Tania Dari SL60. Aku Alida dari SL. Nama aku Tiara. Oke, jadi aku mau nanya nih terkait tentang fast fashion. Nah, pertanyaan pertama nih, aku pengen nanya seberapa sering sih kamu membeli pakaian, terutama itu lewat e-commerce gitu? Oke, sebenarnya kalau beli dari e-commerce cukup sering ya, karena kan pastinya banyak diskon gitu ya, jadi kayak tergiur mau beli kayak gitu sih. Cukup sering sih, kayak sebulan 2 kali kayak gitu-gitu, itu kan lumayan ya sering. Kalau aku sendiri sih sering banget ya, apalagi kalau di online shop itu kan banyak banget diskon-diskon. Atau enggak kalau lagi malam-malam gabut gak bisa tidur, biasanya bukanya online shop terus cerita. Banyak gak sih di lemari kamu tuh pakaian yang jarang kamu pakai atau bahkan gak terpakai sama sekali gitu? Kalau untuk pakaian yang gak terpakai pastinya lumayan banyak ya, karena kan cewek gitu yang kadang kan suka ngeliat kayak ih lucu, tapi ternyata pas dicoba kayak ih kayaknya bukan aku banget gitu. Bener banget. Jadi iya banyak yang gak kepake. Jadi belinya doang tapi gak dipakai. Iya, aku biasanya kayak gitu. Jadi kayak ya menumpuk gitu. Sekarang sih banyak banget ya pakaian-pakaian aku yang udah lama gak aku pakai. Kalau misalkan udah ada pakaian gak terpakai itu biasanya kamu buang, kamu tetap simpan atau akan kamu donasikan nih? Oke, kalau biasanya nggak terpakai sama aku dan kalau itu masih bagus, biasanya aku donasiin gitu kan ya. Karena kan sayang ya kalau dibuang masih bagus. Tapi kalau yang udah nggak bagus, udah nggak layak, biasanya aku jadiin, misalnya aku simpan aja pribadi gitu. Beberapa ada yang aku donasiin, tapi banyak juga yang aku buang sih, soalnya kayak sayang aja pakaian yang mungkin udah layak terus masa dikasih ke orang. Oh iya betul. Menurut kamu seberapa penting sih memilih pakaian yang sangat ramah lingkungan? Menurut aku tuh penting banget ya, karena kan sampah di sekitar kita tuh udah banyak. Jadi jangan sampai kita nambah-nambahin dari sampah kita sendiri, yaitu sampah pakaian. Jadi harus lebih memilih aja sih kalau mau beli suatu baju. Jadi Harus lebih aware gitu ya. lebih aware, jadi lebih ke lingkungan juga. Itu penting banget sih menurut aku, apalagi kan kayak aku tuh kan jurusannya selinear ya, tapi mungkin dari akunya sendiri tuh kayak belum bisa menerapkan gitu loh dari habitsnya aku. Menurut aku penting, tapi kalau menurut aku sendiri, aku masih belum paham pakaian ramah lingkungan itu kayak gimana. Jadi mungkin kedepannya aku bakal mempelajari gimana. Lingkungan adalah tempat di mana makhluk hidup, terutama manusia, tinggal dan berinteraksi. Lingkungan juga menyediakan sumber daya yang sangat banyak seperti udara, air, tanah yang kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup. Namun di balik itu, kita tengah menghadapi tantangan besar, yakni krisis lingkungan akibat pencemaran limbah dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut berdampak pada kelangsungan ekosistem dan keseimbangan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Di Indonesia, jumlah limbah pakaian yang dihasilkan sebanyak 2,3 juta ton pada tahun 2021. Namun, hanya sebesar 0,3 juta ton yang berhasil didaur ulang.
Kemudahan teknologi ini memungkinkan masyarakat berbelanja dengan mudah dan cepat sehingga industri fast fashion dapat memenuhi permintaan yang tinggi dengan harga yang murah. Kebebasan dan masifnya trend fashion khususnya di Indonesia menciptakan ruang terbuka bagi setiap orang untuk mengekspresikan gaya berpakaian dengan cara yang unik. Nah, akibatnya limbah padat dari industri fast fashion ini semakin menjadi permasalahan yang sangat besar bagi lingkungan dengan jutaan ton pakaian yang dibuang setiap tahunnya. Nah, pengolahan limbah ini sangat memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Contohnya seperti daur ulang limbah dan memilih produk-produk yang memiliki bahan-bahan yang berkualitas. Nah, di sini nih peran para konsumen sangat dibutuhkan untuk memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Mode berkelanjutan adalah jawabannya. Dengan memilih pakaian berkualitas tinggi yang tahan lama, membeli produk second hand atau memilih brand yang berkomitmen pada keberlanjutan, kita bisa mengurangi dampak buruk industri fashion terhadap lingkungan. Sebagai konsumen, kita juga bisa berperan. Mulailah dengan membeli pakaian yang benar-benar kita butuhkan, memilih bahan alami dan mudah terurai, serta mendukung brand lokal yang ramah lingkungan. Setiap pilihan kita bisa memberi dampak positif untuk lingkungan. Maka dari itu, perlu kita ingat, mode tidak hanya tentang gaya, tapi juga tentang peduli terhadap bumi. Yuk, mulai langkah kecil kita menuju dunia mode yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karena bumi ini adalah rumah kita bersama dan sudah saatnya kita merawatnya dengan lebih baik. Fast fashion, waspadai dampaknya, pilih mode yang berkelanjutan.